Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya Fani Fania Oktaviani, mahasiswi dari Universitas Respati Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Program studi ilmu kesehatan masyarakat akan menjelaskan mengenai penyakit tuberkulosis atau sering kita sebut penyakit TBC. Dengan penjelasan yang pertama mengenai gambaran dan penyebab penyakit TB, yang kedua mengenai penularan penyakit tuberkulosis, yang ketiga mengenai gejala penyakit tuberkulosis, yang keempat mengenai pemeriksaan penyakit tuberkulosis, yang kelima mengenai pengobatan penyakit tuberkulosis, yang keenam mengenai bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis. Baik, yang pertama penjelasan mengenai gambaran dan penyebab penyakit tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosa menyerang pernafasan atau organ paru-paru, dikatakan TB paru. Jika menyerang di luar pernafasan atau organ paru dikatakan TB ekstra paru. Contohnya ada TB tulang. Penyakit ini sudah ada sejak lama dan dikatakan berbahaya karena dapat menular dengan cepat dan dapat menimbulkan kematian. Menurut data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO di tahun 2023 menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kasus sebanyak lebih dari 10 juta kasus dan masuk ke peringkat kedua setelah India di dunia dengan rata-rata kematian 15 orang per jam. Ini berbahaya 2 kali dari COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai penularan penyakit ini yaitu melalui udara dengan adanya droplet atau percikan dari penderita ya, ketika batuk atau bersin tidak menerapkan etika dengan baik, dengan benar, maka akan menular ke orang sekitar seperti di rumah atau keluarga dan bahkan juga di tempat kerja. Jadi penularannya sangat mudah, maka kita harus berhati-hati. Kemudian bagaimana pemeriksaannya? Ya, sebelum ke pemeriksaan, kita harus tahu dulu gejala, ya. Gejala dari tuberkulosis ini yang pertama yang sering kita jumpai adalah batuk yang berkepanjangan lebih dari 2 minggu. 2 minggu atau lebih tidak sembuh, ya. Kemudian disertai kalau parah dengan dahak yang bercampur dengan darah. Kemudian kondisi yang lemah, letih, lesu, meriang, tidak sembuh-sembuh, itu merupakan gejala dari tuberkulosis. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu segera melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan terdekat atau pusat kesehatan masyarakat, puskesmas sekitar rumah, untuk dilakukan pemeriksaan. Yang pertama bisa dengan dahak atau sputum, yang kedua bisa juga dengan rongsen paru, atau bisa juga dengan mantuk, ya, pemeriksaan dengan mantuk. Nah, pemeriksaan ini harus segera dilakukan agar dapat diobati, ya. Dan bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatan dari tuberkulosis ini dengan prinsip teratur dan tepat, ya. Dilakukan pengobatan selama 6 bulan berturut-turut, tidak boleh berhenti, tidak boleh ada jeda. Jika itu terjadi maka akan beresiko kebal, bahkan akan beresiko lebih parah sampai ke kematian. Untuk itu harus diperhatikan dalam pengobatannya. Ya. Kemudian bagaimana upaya pencegahan? Nah, upaya pencegahan ini dilakukan yang pertama dari individu. Kita harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, olahraga, tidur dan yang teratur, serta jangan lupa memberikan vaksinasi atau imunisasi kepada balita, ya. Imunisasi dasar untuk TBC ini yaitu BCG, imunisasi BCG, itu tidak boleh lupa. Dan selalu meningkatkan bagaimana daya tahan tubuh kita selalu optimal, ya, agar tidak terhindar dari penyakit, salah satunya penyakit TBC ini. Dan bagaimana upaya penanggulangannya? Nah, upaya penanggulangan ini kita lihat sudah ada peraturan Presiden Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang
penanggulangan penyakit TB di Indonesia. Tentunya ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Harus ada kerjasama, dorongan dari instansi, ya, dari berbagai lembaga serta masyarakat bahkan individu untuk memberantas, mengurangi kejadian kasus dari penyakit TB ini. Juga sampai ada peraturan dari peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker RI di nomor 13 tahun 2022 terkait penanggulangan penyakit tuberkulosis di tempat kerja, ya. Jika Bapak Ibu bekerja, mungkin ini peraturan ini harus diterapkan di perusahaan Bapak Ibu bekerja agar dapat dilakukan mulai dari pemeriksaan, ya, seperti medical check up sampai ke pengobatan secara lebih dini, ya, sampai ke penanggulangan seperti apa agar tidak terjadi penularan lebih banyak dan keparahan kepada pekerja tersebut, ya. Kemudian tak lupa, ya, dari upaya-upaya tadi harus kita jalankan bekerja sama sekali lagi antar lembaga, tidak bisa sepihak, dan mulai dari diri sendiri tentunya, dari individu tadi menerapkan bagaimana pencegahan yang optimal. Terima kasih. Sekian informasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai berjumpa di lain waktu di informasi kesehatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.